Terus aku bilang, waktu aku hamil, sebetulnya aku tuh juga alergi terhadap pelarut parfum. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Arabi dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Administrasi Bisnis, Program Bisnis Digital. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu seorang perempuan hebat yang memulai bisnis parfum dari nol. Penasaran gimana perjuangan dan tipsnya? Langsung saja, bisa perkenalkan kakak. Halo, jadi nama aku Lia, aku dari Run Luxury Perfume, salah satu owner brand juga, brand baru untuk perfume. Jadi perfume aku itu dari Inspire Perfume atau terinspirasi dari parfum-parfum brand terkenal. Tapi bukan berarti palsu, tapi terinspirasi. Kenapa dibilang terinspirasi? Karena begini, kadang ada orang yang bilang, ini aku mau cari aroma yang seperti bakarat, kayak gitu ya. Otomatis kan kita tidak bisa menyamakan parfum yang aromanya persis 100% dengan bakarat. Karena kalau misalkan menyamakan sama, berarti itu tiruan dong. Iya. Nah, jadi namanya dinamakan inspirasi. Kayak gitu, terinspirasi dari parfum brand terkenal. Jadi bukan berarti sama persis gitu. Bagaimana sih kakak mengenal dunia parfum? Oke, jadi ini cerita sedikit dulu ya, Iya. Ibnu ya. Jadi aku panggilnya Ibnu aja ya. Iya. Oke, jadi sebelum merintis ke dunia parfuman, sebelumnya aku tuh kerja dulu kan, karena kan sesuai jurusan. Background aku itu lulusan dari Universitas Lampung Mangkurat juga, tapi FKIP, guru. Nah, dengan prodi, program studi pendidikan ekonomi, konsentrasinya kewirausahaan. Nah, jadi aku tuh ngajar ngajarnya itu nggak di sekolah, tapi di bimbingan belajar gitu. Jadi aku ngajar di salah satu bimbel di kota Banjarmasin sekitar kurang lebih 7-8 tahun. Off karena berhenti punya anak gitu kan. Karena di keluarga suamiku udah kayak ngomong, masa ngajarin anak orang tapi anak sendiri nggak diajarin kayak gitu kan. Nah jadinya aku tuh memilih untuk off dulu, fokus ke keluarga. Sekitar 1 tahun, anakku udah beranjak besar, aku balik lagi ke dunia perbimbelan. Nah terus di dunia perbimbelan itu tuh ke kompetitor aku masuknya kayak gitu kan. Itu kurang lebih 1 tahun, terus aku off lagi karena ngerasa anak utama kayak gitu. Nah, terus karena aku seorang cewek, bukan seorang pencari nafkah juga kodratnya ya kan. Jadi aku memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga gitu. Mulainya aku itu kayak stres banget. Kenapa? Karena aku biasa pegang uang sendiri gitu ya. Terus tiba-tiba ketika berhenti kerja, aku hilang dong penghasilan. Dan suamiku nggak mungkin kan suami aku itu ngasih uang sama dengan gaji aku, kayak gitu kan. Nah jadinya akhirnya aku tuh berpikir gimana caranya aku sebagai ibu rumah tangga tetap produktif. Jadi sebelum ke wewangian ini, aku melewati proses yang namanya mencari jati diri dulu. Kira-kira bisnis apa sih yang bisa aku masukin kayak gitu, yang bisa aku terapin kayak gitu, yang bisa menghasilkan uang. Mulainya kayak gitu kan, karena yang aku pelajari selama jadi dari mahasiswa untuk jurusan kewirausahaan sampai aku ngajar, kan kita tuh harus bisa baca peluang bisnis kan, intinya kayak gitu kan. Nah, pertama aku lihat makanan beku. Nah, proses makanan beku kayak orang jualan frozen food itu banyak banget kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku coba gimana kalau aku jualan frozen food, karena kebetulan aku punya ruko yang posisinya itu juga pinggir jalan. Disupport suami kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa selama kamu masih bisa jaga anak, urus rumah. Oke, aku jalanin. Ternyata kalau masuk di hitung-hitungan ekonominya itu nyampe BEP atau break even point-nya nggak sampai. Kayak gitu. Ya mungkin pertama mungkin dari kendala branding atau apa, aku juga nggak ngerti ya kalau frozen food gimana. Akhirnya selama 1 tahun kami memutuskan untuk off. Nah tapi sebelum aku off dulu, aku tuh sempat jualin freezer dulu. Kita nih bikin apa ya dengan uang jual freezer gitu, dengan modal freezer ini beli apa kayak gitu kan. Akhirnya aku itu dibilang suami kayak gitu, kamu kan suka dengan wangi-wangian kayak gitu, karena aku itu dari dulu sampai
eh punya anak, aku tuh selalu koleksi parfum-parfum yang brand-brand lah kayak gitu, kayak Elizabeth Avenue. Dulu belum ada kayak Gucci, YSL, belum masuk kan di Banjarmasin yang bisa dibeli di toko untuk di mall. Itu yang bisa dibeli itu kayak Elizabeth Avenue, terus Lalik kayak gitu loh. Terus Anna Sui. Nah, itu bisa masuk. Nah, aku biasanya beli yang kayak gitu kan. Kalau misalkan jalan keluar baru bisa belinya yang kayak merek Gucci kayak gitu, kayak di Jakarta, Surabaya. Nah, akhirnya suami bilang gimana kalau kita coba bisnis parfum refill kayak gitu. Oh, Terus aku refill. bilang kalau refill kayaknya aku kalah saing deh dengan brand-brand yang besar. Aku udah Ya. minder duluan kan, udah minder duluan. Terus akhirnya oke, aku selama aku hamil, aku itu alergi parfum. Alergi Iya, tapi parfum. aku penyuka parfum gitu. Mungkin karena hamil itu faktor hormonal kali ya. Jadi faktor hormonal itu mempengaruhi kita itu yang biasanya dengan pelarut alkohol aman-aman saja, itu malah jadi merah-merah pas lagi hamil gitu. Terus oh mungkin aku nggak cocok karena bawaan hamil. Ya udah aku pakai lotion. Ternyata sama. Jadi pas hamil itu tuh ada suatu case aku itu alergi parah, tapi aku pengen wangi-wangian kayak gitu loh. Akhirnya aku tuh kayak belajar di YouTube gimana caranya dari bahan alami bikin lotion sendiri kayak gitu. Nah, terus berlanjut sampai aku punya anak, anakku besar. Terus pas yang kayak dibuntu-buntu banget itu gimana ya caranya, kata suami, kamu itu pengen kerja tapi nggak mungkin kerja di usia umur 30-an kayak gitu ya. Di usia umur 30-an karena kendala pasti wawancara interviewnya keluarga gimana, itu Oh, pertanyaannya. Tanpa melihat background aku gimana, kualitas kerja aku gimana. Jadi ketika aku berhenti kerja, waktu Projenput pun jalan sekitar 8 bulanan itu tuh aku kayak ngerasa oh ini nggak bakalan menghasilkan uang, yang ada aku boncos gitu kan. Aku harus cari cara gimana dapat uang. Aku balik kerja atau apa. Terus aku interview kerja. Pasti di interview yang ditanya adalah ketika usia 30-an tanpa melihat background kita dengan pengalaman kita seperti apa, pasti ditanya keluarga bagaimana. Begitu. Oh, berarti aku nggak cocok lagi masuk ke dunia kerja. Ya udah aku cari bisnis yang jualan. Kayak gitu kan. Terus suami bilang, gimana kalau kita jualan parfum refill tadi ya. Terus aku bilang aku nggak mau parfum refill, kalah. Terus suami bilang, case aku waktu hamil gimana parfum alami, coba kamu pelajari dulu kayak bikin parfum atau apa dari bahan alami, coba kita jual kayak gitu. Terus akhirnya aku tuh kayak mikir kalau parfum refill pasti banyak ya, tapi aku coba dulu studi kasus ke berbagai toko parfum yang terkenal di Banjarmasin kayak gitu ya. Contohnya aku sebut inisial aja ya. Oke, boleh. jadi misalnya kayak AA kayak gitu ya, atau D kayak gitu ya. Nah, jadi aku survei ke situ, aku cari apa sih parfum yang inspire parfum yang disukai orang-orang banyak. Kayak gitu. Jadi studi kasus dulu kayak gitu. Jadi aku tuh kayak oh ya udah kita bukan jualan parfum refill, tapi kita jualan parfum dalam bentuk kemasan tapi udah inspire parfum yang banyak dicari orang. Kayak gitu. Jadi hal aku pertama kali itu aku siapin dengan jumlah 10 varian cewek, 5 varian cowok. Kayak gitu karena kan pasti penyuka parfum itu yang pertama adalah cewek. Iya, Ya, yang cewek. penyukanya cewek. Jadi aku siapin dulu 10 berdasarkan studi kasus aku di berbagai toko. Kayak gitu, apa sih parfum yang ini? Tapi aku beli, nggak cuma studi kasus Oh, nanya-nanya kan. Jadi aku beli kayak gitu. Jadi aku pertama kali itu aku coba karena kebetulan aku suka body shop ya. Jadi aku cari ke salah satu toko AA body shop yang ini white mask nggak ada gitu. Sedangkan aku suka kayak gitu kan. Terus aku cari di toko D ada kayak gitu. Terus aku cari toko yang lain D juga misalkan itu juga nggak ada kayak gitu. Cuma ada ini. Terus aku searching kayak gitu gimana caranya biar aku dapat parfum yang aku suka tapi bisa orang beli juga kayak gitu. oh jadi kakak pertama itu cari tadi kasus dulu, cari-cari kompetisi dulu gitu kah? Ya, kita kan harus apa? Kalaunya kalian kan mahasiswa pasti Iya, studi banding ya. iya, Kalau mau kita bikin bisnis, kita studi kasus atau studi pasar dulu kayak iya. gitu. Jadi kayak misalkan apa sih yang disukai orang? Karena kan yang namanya masalah ekonomi itu kan what
how and for whom, kayak Ya. gitu kan. Jadi apa yang mau kita jual, bagaimana cara kita menjual dan mendapatkan barang tersebut untuk dijual, sampai siapa sih yang bakalan beli gitu kan. Makanya kita studi kasus dalam apa sih? Dalam bisnis adalah apa yang disukai orang dulu, baru kita jual. Kayak gitu. Jadi ini pertanyaan selanjutnya, kenapa kakak ini milih parfum bukan kayak makanan, tadi yang kayak frozen food? Ya, aku menghitung BEP-nya, break Ya. even point-nya dulu. Jadi kalau kita mau mulai bisnis itu kita harus menghitung modalnya, itu bukan modal pertama kali jual, bukan. Tapi modal pertama kali jual ditambah modal 3 bulan kita harus survive dulu. Dalam artian 3 bulan itu kita harus prepare gimana kalau misalkan toko itu nggak laku. Kayak gitu kan, artinya kita harus bayar anak buah, bayar operasional listrik, dan lain halnya, itu selama 3 bulan. Itu dihitung modal, kayak gitu. Nah, setelah 3 bulan, baru kita menghitung profitnya. Nah, aku lihat di Projen Food, yang aku hitung selama ini, ketika 3 bulan pertama, aku ngerasa itu modal kayak habis, kayak bakar uang, kayak gitu loh. Dari segi operasional listrik, bayar anak buah, dan lain halnya. Branding udah, nyiau selebgram. Iya, kayak gitu kan. Jadi kayak misalkan kayak sia-sia banget kayak gitu, uang aku terhambur begitu saja tapi tidak ada feedbacknya kayak gitu. Nah, jadi udah sampai frozen food aja aku nggak mau bisnis apapun lagi yang berhubungan dengan makanan. Kayak gitu. Karena kan kalau misalkan makanan, pertama frozen food aja aku terkendala dari break even point-nya. Jadi sampai 8 bulan aku ngitung break even point-ku nggak tercapai, malah rugi. Kayak gitu. Dia bisa survive sampai 8 bulan, aku pikir udah oke. Tapi kalau misalkan aku lanjutin, aku bilang aku bakalan tumbang. Kayak gitu. Buat apa aku menjalankan bisnis kalau break even point itu nggak nyampe. Kayak gitu loh. Jadi aku mutusin, ini harus banting setir cepat-cepat. Nah, jadi kenapa harus parfum? Aku bilang gini, makanan kalau aku bikin jualan makanan yang frozen food aja nggak masuk BEP, apalagi kalau aku bikin terus dijual, udah capek bikin, dijual ternyata nggak laku dong. Kayak gitu ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk jual sesuatu yang nggak basi. Nah, jadi dan suami aku ngasih saran gimana kita bikin jualan parfum. Tapi kamu studi case dulu, terus setelah itu kita belajar beneran. Terus setelah itu aku banyak kayak belajar, aku tuh nggak cuma belajar kayak, karena kan kebetulan teman suami aku itu juga salah satu owner brand juga kan, toko parfum yang punya cabang di mana-mana. Jadi dia tuh mau ngajarin sebenarnya. Terus aku bilang, waktu aku hamil sebetulnya aku tuh juga alergi terhadap pelarut parfum. Kayak gitu. Akhirnya aku tuh memutuskan untuk belajar mencampurkan bahan-bahan alami dengan pelarut kimia. Kayak gitu gimana sih? Karena kan pelarut parfum itu sebetulnya kalau nggak alkohol, pasti memakai penggantinya absolut kayak gitu. Nah, ketika hamil biasanya rentan terhadap pelarut itu. Jadi aku siasatin dengan cara menambahkan bahan alami juga untuk mengurangi iritasi di kulit. Kayak gitu, karena aku pun juga studi case juga kan, salah satunya di Jogja, itu ada namanya perkebunan kayak Atsiri buat ekstraksi essential oil. Terus setelah itu aku cuma kayak belajar kayak gitu aja, cuma lihat kayak gitu kan. Terus aku belajar ke Jakarta juga bikin parfum alami kemarin. Terus aku mikir, dibilangin suami kan, apa kita bikin parfum alami terus kita jual, kayak gitu kan. Terus aku bilang, kayaknya nggak bisa parfum alami dijual. Parfum alami itu bisanya bikin langsung di tempat, gitu. Akhirnya aku bikin workshop. Karena aku pernah bikin dulu di ruko aku itu untuk parfum, orang belum tahu nih bikin parfum alami, kayak gitu loh. Jadi akhirnya percuma aku bikin toko, tapi aku bilang nggak ada orang datang. Terus orang nggak tahu nih parfum alami manfaatnya seperti apa. Akhirnya aku bikin workshop kayak gitu. Jadi orang langsung bikin sendiri terus dia pakai sendiri. Kayak gitu. Kan tadi kakak bilang ingin menjual yang barang-barang yang nggak basi. Ya. Untuk di masa depannya nih, kakak mau usaha apa lagi gitu? Oke. Ini aku
kayak berasa ini ya, kayak kok kayaknya dia berasa investor ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan mikirin mau ke depannya usaha apa lagi Iya. gitu ya. Jadi kalau parfum kita tetap harus jalanin dulu. Jangan biarkan bisnis parfum ini merasa udah di atas terus ayo udah dia bisa jalan sendiri kita lepas begitu aja, enggak gitu. Tapi kita tetap harus mempertahankan brand kita dan kalau bisa buka cabang kayak gitu kan. Tapi perlu modal juga. Jadi aku ada beberapa tahapan-tahapan dalam branding produk aku dulu ya. Jadi kita bicara branding dulu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau jualan kita nggak cuma jualan aja kayak gitu ya. Yang aku pelajari kayak dari Projen Food dulu, kita nggak bisa berharap orang itu datang, nggak bisa. Dan kita tuh kayak berpikir gimana orang itu bisa membeli barang kita dapat untung kayak gitu kan, tapi tidak mesti di toko, maka muncullah online shop kayak gitu ya. Jadi aku belajar dari pengalaman dulu, Projen Food, aku bikin Grab, Shopee Food, dan sebagainya, itu nggak ngaruh. Nah, terus di parfum, ternyata itu lumayan ngaruh. Banyak studi kasus juga sih kalau dalam berbisnis. Jadi kalau makanan mungkin kuat-kuatin di brand untuk endorsement selebgram, tapi kalau dalam parfum nggak bisa endorsement. Kenapa? Karena kalau di parfum kalau ada makanan kan ada fisiknya, ada view-nya bagus kayak gitu ya. Terus gimana cara penyampaian selebgramnya menyampaikan makanan, terasa makanannya dan ekspresinya itu tercapai dan tersampaikan ke viewers ya kalau misalkan makanan. Tapi kalau parfum itu nggak bisa tersampaikan dengan baik kayak gitu ya, tidak bisa tersampaikan dengan baik. Makanya dari situ aku tidak ada endorsement sama sekali. Branding aku lebih ke iklan Instagram dengan workshop kayak gitu. Sama aku mengejar pasar. Dalam artian kayak gini, parfum itu biasanya pembelinya banyak di mana? Di event apa? Ayo, parfum. Event kecantikan ya. Event kecantikan, contoh event kecantikan apa? Apa? Oke, biasanya yang memerlukan parfum biasanya event olahraga, gitu ya. Iya. Kenapa orang berkeringat, ya Iya, kan? iya, Orang pasti. berkeringat dan tidak semua orang yang olahraga itu after dia olahraga dia bawa parfum. Dan dia itu pasti minder kan dengan parfum, Iya. dengan baunya, badannya. Nah, jadi tempat yang paling bagus adalah kita ngejar pasar atau pop-up market dalam artian event. Jadi event olahraga. Jadi kan di Banjarmasin dulu itu waktu habis habis COVID itu olahraga yang paling ramai itu Ponpit. Ya kan? Ponpit. Nah, terus orang-orang tuh juga masih kayak apa sih Ponpit kayak gitu kan. Tapi pertama kali event Ponpit di Banjarmasin, aku bilang aku support parfum 10, tapi aku boleh nggak buka lapak di situ. Gitu. Jadi aku modal bayar parfum, ya aku kisar-kisaran parfum aku 10 nominalnya di 250.000 kayak gitu kan. Tapi buka lapak 3 jam katanya. Kayak waduh dakdikduk kan 3 jam aku mengasihkan parfum cuma-cuma seharga 250.000 kayak gitu. Ya udah aku coba-coba. Ternyata selama 3 jam aku laku 1 juta. Gitu kan. Ya. Nah, jadi dari situ kayak oh berarti aku harus ngejar event parfum. Kayak gitu event olahraga untuk jual parfum. Karena aku pernah baca kayak konsep misalkan kayak gini. Biarkan bunga itu mekar dan menebarkan aroma dan biarkan lebah datang atau kupu-kupu datang untuk menghampiri bunga tersebut. Oke, dalam bisnis nggak bisa, guys. Nggak bisa kita duduk manis menebarkan aroma begitu saja terus orang-orang datang ke toko, nggak bisa. Kayak gitu. Jadi aku studi case aku adalah aku harus tahu dulu pasar gimana dan aku harus mengejar pop market kayak gitu. Jadi selama 3 jam aku bisa dapat 3 juta, bisa dapat 1 juta, bahkan sampai 3 juta aku jualan di event Ponpit dulu. Terus Jumba, terus aku sampai ngejar ke Banjarbaru karena dulu domisili aku di Banjarmasin. Jadi aku ngejar kayak ngitung-ngitung dulu nih break even point-nya berapa nih, aku harus jual berapa botol kayak gitu kan biar bisa nggak untung nggak rugi kayak gitu. Karena aku tipikal orang yang perhitungan banget karena mungkin dibalik jurusan kali ya. Jadi perhitungan banget karena aku bilang kayak gini, aku nggak bakalan ngelanjutin usaha tadi ya. Kalau misalkan nggak bagus hasilnya. Jadi kalau misalkan kalau mau memikirkan ke masa depan, aku survive dulu oke. Mau buka cabang, ya. Nah jadi dari workshop aku terima collaborator untuk event.
sampai akhirnya kayak aku tuh kerjasama kolaborasi dalam bukan workspace sih, apa sih, space shop. Jadi salah satu studio di Banjarbaru itu nawarin kerjasama untuk nyewain space buat aku naro parfum gitu. Jadi kedepannya mungkin aku akan memikirkan bagaimana aku bisa mengkreasikan supaya parfum tetap bertahan dulu sebelum aku mencoba bisnis lain kayak gitu ya. Jadi di Banjarbaru untuk tahun ini aku pertama juga aku memikirkan biar orang tuh beli parfum tapi punya sensasi sendiri, karena aku udah ke-label sama Run Parfum itu adalah parfum class yang bisa diadain di Banjarmasin hanya dengan Run kayak gitu ya. Jadi aku mau nge-labelin sekarang bisa didapat tapi bisa berkreasi sendiri. Akhirnya aku bikin perfume bar di salah satu studio di Banjarbaru kayak gitu. Jadi perfume bar, orang datang sendiri, mix and custom sendiri parfum-parfumnya. Jadi nggak bakalan pasaran kayak gitu. Ini pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membedakan parfum kakak nih dengan kompetitor-kompetitor yang lain? Kayak ciri khasnya? Ciri khasnya ya? Iya, ciri khas. Ya, jadi kalau misalkan kita membandingkan dengan kompetitor, untuk saat ini aku nggak berani bicara punya aku lebih bagus, nggak bisa. Karena apa? Karena pertama aku baru menggeluti bisnis ini, jadi aku itu baru terjun ke dunia parfum di tahun 2023, workshop di 2024 sampai sekarang kayak gitu. Jadi yang membedakan aku dengan kompetitor, aku berani pastikan aku berani keluar kandang. Mereka tetap dalam kandang. Itu dulu ya, karena mereka udah besar kayak gitu, karena mereka merasa mereka udah bunga yang mekar, biarkan lebah yang datang. Sedangkan aku belum mekar gitu ya. Jadi yang membedakan adalah aku jual parfum sama pasti dengan kompetitor. Yang membedakan adalah aku jual experience-nya kayak gitu. Itu kompetitor lain nggak bisa jual experience, aku jual experience-nya. Experience apa? Orang bisa mix custom parfum di tempat. Jadi tidak ada label inspired perfume, tapi label untuk menciptakan aroma khas sendiri yang tidak ada orang lain punya. Kenapa? Karena yang namanya aroma sekarang jadi identitas diri, kayak gitu ya. Jadi perbedaan aku dengan kompetitor itu, aku jual experience selain jual parfum. Jadi kakak ini selain jual parfum tapi jual experience juga. Iya. Kalau misal nih, saya beli parfum, tips untuk beli parfum untuk saya ini itu gimana? Oke, itu banyak banget yang aku dapat pertanyaan ya ketika jual parfum on the spot kayak gitu di luar workshop. Aku selalu bilang, biasanya kalau di event jual langsung aku pasti titip voucher sama penyelenggara acara, atau bahkan ketika orang transaksi di tempat aku kasih voucher workshop. Jadi aku selalu tanya, Mbak karakternya apa, suka wanginya apa, kayak gitu. Jadi aku bantu memilihkan. Makanya aku itu dibilang oleh teman-teman suami aku adalah salah satu pemberi saran yang bagus dalam mewangian. Kenapa? Karena aku tanya dulu dia sukanya apa. Kadang gini, orang tuh suka dengan aroma manis, dengan inspired perfume dari Scandalous. Jadi yang namanya parfum itu identitas diri. Kadang ada orang aku suka wangi ini, tapi ternyata ketika aku pakai nggak cocok, kayak gitu. Nggak cocok dalam artian tidak menyerap ke keringat, tapi dia suka dengan wangi-wangian yang manis. Nah, aku biasanya kasih saran dengan inspired perfume yang lain. Coba dulu, aku bilangkan, coba dia di sini dulu, biarkan dia menyerap dengan keringat dulu. Kayak gitu. Kalau dia cocok dan ngerasa itu, berarti kamu beralih ke parfum yang lain. Kayak gitu, berarti yang harus ada ciri khas yang ini. Kayak gitu loh. Terus biasanya aku tanya, parfumnya buat dipakai kapan? Kayak gitu, dipakai buat kerja kah? Atau kerjanya indoor kah? Outdoor kah? Atau wawancara? Karena yang namanya parfum sebenarnya itu nggak bisa dipakai untuk satu parfum untuk satu orang aja. Nggak bisa. Yang bisa adalah satu karakter notes perfume itu melambangkan identitas orang. Jadi misal kayak gini, aku suka wangi-wangian yang manis ya, tapi parfum wangi yang manis-manis tidak satu merek aja, tapi merek yang lain kayak gitu. Tapi ketika aku jalan, orang pasti tahu, oh ini yang lewat kalian nih, kayak gitu loh. Karena yang diingat adalah notes manisnya, bukan
parfum inspirednya kayak gitu. Ini pertanyaan selanjutnya, tips singkat untuk bisnis kakak ini gimana untuk orang-orang yang nonton ini? Untuk orang-orang yang mau mulai bisnis Ya. untuk terjun ini. Jadi mau bisnis apapun nih ya, jadi baik Ibnu dan teman-teman yang mau memulai bisnis, pertama tadi kalau dari pengalaman aku ada studi case dulu gitu ya, sebelum menentukan apa yang mau dijual, bagaimana, sama untuk siapa, itu kan masalah ekonomi standar ya, what, how, for whom tadi. Kita studi case dulu kayak gitu loh. Jadi kalau kita bicara modal itu pasti modal gitu ya. Tapi studi case-nya adalah ketika kita punya modal, dengan modal segini kayak gitu loh. Apa yang harus kita jual? Tapi apa yang kita jual di sini dalam artian kita studi case-nya keluar, bukan dari oh aku suka sama ini kayak gitu loh. Bukan berarti kita harus jual apa yang kita suka. Misal gini loh, dulu aku tuh suka kue kering, mau jual kue kering kayak gitu. Tapi aku mikir siapa yang beli kue kering bukan di saat lebaran. Kayak gitu kan. Nah, karena aku terlalu otodidak kayak gitu loh, terlalu terpaku kepada buku. Padahal kalau kita kreatif sebenarnya kan kue kering bisa dibeli dalam sesi momen apapun, tidak hanya hari raya sebenarnya. Tapi karena aku mikirnya adalah orientasinya laba, berarti aku mikirkan jangan bikin bisnis yang sesuai dengan kesukaan aku kayak gitu loh. Karena sebetulnya aku terjun ke parfum pun walaupun aku suka, sebelumnya aku nggak terpikir untuk berbisnis parfum gitu. Jadi malah dulu tuh aku terpikirnya ke bisnis makanan. Kenapa? Karena menurut aku makanan itu perlu, setiap orang pasti butuh makan. Ternyata tidak menghasilkan profit gitu loh. Jadi kita kayak harus memikirkan dulu studi case. Itu penting, kenapa yang namanya modal, kita tidak ingin modal itu terkuras habis. Ya, jadi untuk teman-teman yang pengen berbisnis, studi case itu penting banget biar modal kita nggak habis. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, kendala apa saja sih yang kakak rasakan saat menjalankan bisnis ini? Kalau kendala ya, aku kan berkaca dari bisnis sebelumnya yang selama 1 tahun aku stop ya. Jadi aku tidak mau nunggu bangkrut untuk menyetop bisnis dan beralih ke bisnis selanjutnya kayak gitu loh. Jadi kendala aku adalah bagaimana caranya biar kejadian yang dulu nggak terulang lagi. Jadi aku memperhatikan break even point aku dulu kayak gitu. Jadi selama ada event, aku selalu tanya berapa jumlah peserta yang ikut event tersebut. Misal ada event Jumba, event Ponpit, terus posisinya di mana, aku harus memperhatikan itu dulu ya. Kendalanya adalah mungkin kendala di acara kalau misalkan jualan kayak gitu ya. Kendala di acara itu dalam artian biasanya kan acara olahraga itu outdoor. Nah tiba-tiba hujan kayak gitu kan. Nah itu jadi kendala kan, dan itu di luar kuasa manusia kayak gitu. Terus kalau kendala di lapangan dengan customernya adalah kalau tiba-tiba customer itu tiba-tiba datang, Kak aku mau beli parfum yang sama persis dengan yang aslinya. Kayak gitu, aku langsung kaget dong. Jadi misalkan aku jual salah satu parfum inspirednya itu dari YSL tapi Moon Paris kayak gitu ya. Terus dia bilang ini terlalu floral, aku mau yang sama persis kayak gitu. Oke, aku tuh dalam hati kayak mau bilang kalau mau yang sama persis ngapain beli yang murah. Kayak gitu ya. Oke, tapi kita nggak mungkin kan bilang dengan calon customer seperti itu. Terus aku bilang, oke Kak, kalau misalkan Kakak mau kayak gitu kan, aku rekomendasikan Inspire perfume yang lain. Kalau misalkan Kakak nggak suka yang terlalu floral, aku cari yang lain. Kayak gitu biasanya. Jadi kendala aku bagaimana cara menghandle customer yang tiba-tiba termindset dengan parfum inspired itu harus sama persis kayak gitu. Jadi karena di customer itu selalu mikir yang namanya inspired parfum dia sama persis, plek ketiplek sama 90% menyerupai kayak gitu ya. Jadi pikiran dia seperti itu. Tapi kalau dari aku yang pribadi namanya aja inspired kayak gitu kan. Jadi mengedukasi customer itu adalah ketika kita berjualan. Terus kendalanya dari customer itu sendiri menerima atau tidak ketika diedukasi dari kita kayak gitu loh. Terus selanjutnya kalau kendalanya lagi di luar dari profit iklan pasti adalah dengan customer kayak gitu. Jadi kita kalau nggak jualan workshop. Nah kendala aku di workshop selanjutnya adalah aku pernah ketika workshop kan aku iklan kan. Jadi kenapa aku bikin workshop, karena ketika aku jualan
orang-orang tuh aku nggak suka ini terlalu powdery, terlalu terlalu inilah, terlalu itulah. Akhirnya aku bilang ya udah kalian yang komplain bikin ini bikin sendiri kayak gitu, sesuaikan dengan aromanya. Akhirnya terciptalah aku bikin workshop kayak gitu. Ketika bikin workshop sendiri dengan nominal di harga 160 ke atas, aku tuh udah ngitung-ngitung banget loh bikin biaya workshop. Di Jakarta bikin solid perfume itu beginner class, kelas awal gitu ya. Itu tuh di harga 250-an. Aku bikin dengan harga 160.000 gitu ya, dapat kopi di kafe, kalian dapat konten kayak gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngechat nih calon partisipan, Kak itu 160.000 dapat apa aja? Jadi aku jelasin, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Itu nggak kemahalan ya Kak? Gimana kalian ngehandle-nya kalau di posisi aku kayak sebel kan kayak gitu. Iya. Sedangkan harga di Jawa itu harganya di 250 ribuan, di aku 160.000 dapat kopi kayak gitu loh. Terus dapat konten kalian juga kayak gitu kan. Jadi kayak ngerasa apaan sih orang ini kayak mau ngasih pamflet dari Jakarta, dari Malang, ini loh harga di luar di Banjar dengan harga segini. Padahal aku ngambil barangnya juga dari sana, kayak itu sama-sama bisa lebih tinggi, kayak gitu. Jadi kendala aku lebih ke customernya sendiri. Ini kan kalau misalnya kakak ini kan ikut event, Ya, tapi tidak sesuai dengan rencana gitulah, ekspektasi. Gimana Ya. tuh kakak bisa mengatasinya? tidak sesuai ekspektasi dalam artian apa nih? Misalnya jumlah pengunjungnya Ya, jumlah sedikit gitu ya. Ya. Itu pasti kecewa karena juga tujuan kita kan bikin pop up market. Itu ngikutin pop up market kemana-mana, keluar dari toko kayak gitu kan. Tujuan kita itu pengen dapat laba kayak gitu. Tapi yang namanya bisnis awal, nah aku tuh pernah juga kayak baca-baca buku kan. Jadi kadang itu kata suami aku, kita tuh jangan terlalu baca buku banget kayak gitu loh. Jadi sesekali mending kayak kita tuh studi case keluar kayak gitu. Tapi aku tetap kayak baca buku. Jadi kadang tuh kalau aku tuh suka ke perpustakaan karena sekalian ngajak anak aku ke perpustakaan kan. Jadi kalau baca-baca buku pasti nggak jauh-jauh dari kayak branding, marketing dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi pernah baca buku kalau misalkan isi bukunya itu kayak motivasi bisnis kayak gitu. Jadi kita tuh jangan kayak naruh telur dalam satu keranjang atau apa. Jadi kalau misalkan kita bikin event, misalkan pengunjungnya sedikit kayak gitu. Sekarang kan zaman digital ya. Jadi kalau zaman digital itu kita bikin titik poin pengambilan barang di mana kita berada di situ bikin. Kayak gitu. Jadi jangan berharap ke pengunjung yang datang pasti beli, enggak. Jadi aku itu selalu kolaborasi event kalau misalnya pop-up market dulu di Wetland Square. Nah, karena di situ mereka lumayan untuk branding acara pop-up marketnya, panggil selebgram atau apa kayak gitu kan. Nah, terus aku bisa titip voucher kayak gitu dengan harapan pengunjung juga pasti beli. Minimal dia datang dulu. Jadi buku yang aku baca itu kita jangan berharap untung dulu deh kalau mau bikin suatu terobosan event atau apa, yang penting branding. Kayak gitu. Jadi yang namanya branding itu adalah investasi awal. Jadi jangan berharap kita untung di awal kayak gitu. Tapi yang namanya manusia pasti mikirnya untung ya. Jadi selalu mikirnya untung. Jadi karena aku orientasi untung, percuma kadang baca buku kayak gitu. Nah, jadi aku tuh gimana caranya menarik orang pengunjung baru atau minimal aku itu kayak posting di Instagram untuk diiklankan. Aku pop-up market di Wetland nih kayak gitu. Yuk boleh check out GoSend. Kayak gitu. Jadi aku pengiriman titik poinnya aku ganti. Yang biasa di toko aku pindah ke Wetland. Kayak gitu. Jadi memanfaatkan digital juga sih. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar penjelasan dan tips singkat dari Kak Lia. Di sini udah ada display hand parfum sendiri. Mungkin Kak Lia boleh bantu saranin nih aroma apa aja yang cocok untuk saya. Oke, jadi ini kayak personality perfume ya jatuhnya. Oke, baik. Kita harus tahu dulu karakter dari Ibnu sendiri sukanya wangian seperti apa. Nah, kebetulan aku itu bawa parfum yang dominan ke cewek ternyata hari ini karena tidak tahu ya kalau ternyata hostnya cowok, guys. Oke, jadi di sini aku bawa ada yang unisex
juga. Unisex ini dalam artian kalau yang ini CK1 itu ya. Jadi ini biasanya aku tulisin. Enaknya kalau aku jualan itu kadang customer itu selalu tanya, "Kak, aku suka yang aromanya ada citrusnya apa?" Kayak gitu. Nah, jadi aku harus tanya dulu, Ibnu sukanya aroma apa? Sukanya citrus woody atau woody yang sweet atau gimana? Nah, jadi yang aku tulis di sini ada citrus, powdery, woody, sama floral kayak gitu. Jadi harus tahu dulu sukanya aroma yang seperti apa. Jadi baru aku bisa menyarankan begitu. Ibnu sukanya seperti apa? Kalau saya sih gimana ya? Woody manis. Dipakainya buat apa dulu? Buat kuliahan atau pemikat wanita kah? Atau apa? Yang all-in-one. Gimana itu parfum ke timur-timur tengahan ya Yang ceritanya? Di luar bisa ya. Oke, indoor bisa, outdoor bisa Bisa, ya. Oke. Terus maunya daya tarik cewek atau gimana? Ya enggak cewek lah. Enggak cewek. Nah, yang penting kita enak ya. Ya. Oke, coba dulu. Ini yang aku bawa unisex. Ini bisa cewek, bisa cowok. Nah, di cowok enaknya harus ada karakter woody kayak gitu. Tapi kadang kalau cowok yang terlalu woody, cewek itu nggak suka kan deket-deket ya. Kadang ya teman-teman ya. Jadi kadang kalau misalkan cowok terlalu woody, lebih ke kayak ke bapak-bapakan. Coba deh smelling snip dulu. Boleh dibuka. Enak baunya. Nah, berarti kalau misalkan suka kadang kan, berarti itu masuknya berarti aku sukanya citrus, tapi ada woody-nya kayak gitu loh. Kalau family dari woody itu banyak. Jadi ada yang tobacco itu kan tembakau ya. Tembakau. Nah, kalau itu biasanya kayak cowok-cowok yang outdoor pasti ada yang unsur tobacco-nya. Misalnya kayak Tom Ford itu tuh ada pasti tobacco-nya kayak gitu. Nah, kalau yang ini lebih ke woody tapi woody manis. Jadi inspired dari Zara Red Vanilla biasa cewek yang make. Tapi kalau cowok biasanya kadang suka, makanya aku karakteristiknya ke unisex gitu. Nah, lebih suka yang mana? Lebih suka ini. Oh, berarti dia sukanya woody manis gitu. Jadi kalau misalkan cari personality, kita harus tahu dulu kita tuh sukanya aroma apa kayak gitu. Jadi aku tuh lebih kayak menyarankan kita harus cari tahu dulu kan tadi notes-nya itu sukanya seperti apa. Kalau ini misalnya manis tapi manis woody juga. Nah, tapi manis yang ini bagus untuk yang di indoor gitu. Jadi lebih suka yang mana? Antara yang dua ini, ini. yang ini. Tuh, tiba-tiba yang ini lagi kan. Nah, berarti kalau misalnya outdoor, berarti rekomendasinya yang ada ininya. Ada aroma kaktus, coconut, sama vanilla. Memang suka karakteristiknya tadi ada vanilla. Nah, tapi kalau yang di indoor berarti sukanya yang kayak gini, gitu, red vanilla. Seperti itu. Berarti udah dapat ya personality-nya. Soalnya ini kan kayak Manis, ya, tapi manis, bunga. Ya. Ya. Sama enggak ini. Terlalu menyengat. Ya, terlalu Iya, menyengat. benar sekali. Jadi memang kalau parfum yang mudah diterima orang adalah tidak nyengat di hidung kita, apalagi di hidung orang lain. Karena kan ada orang yang meninggalkan jejak, dia suka sama aroma itu, tapi orang lain nggak suka karena dia terlalu nyengat di hidung kayak gitu loh. Jadi aku tuh cari parfum studi case-nya adalah ketika kita ke toko-toko parfum, aku cari pasti yang tidak menyengat dulu di hidung aku kayak gitu. Oke teman-teman, saya udah dapat nih parfum yang cocok untuk saya. Kalian kapan? Kalau kalian mau custom parfum kayak aku, yuk kepoin Instagramnya di bawah ini. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Kak Lia menjadi bintang tamu hari ini. Sama. Dan semoga usahanya semakin lancar. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Terima kasih. Bye-bye.